Little Bonsir. Kembali lagi di Little Bonsir Podcast. Balik lagi. Iya. Mungkin kayaknya bagus ini, Iya. Pak Adi ini sekarang. Iya, lagi berbunga-bunga ini, Mas. Oh, apanya tuh? Bunga bang ya? Hatinya. Hatinya dapat bunga bang. Kali ini lagi susah nih, Pak. Apa tuh yang bikin susah? Homesick sama kampung halaman nih. Loh, Bapak ini kampungnya di mana sih? Asli saya Blitar, Pak. Oh, Blitar ya? Blitar. Dulu di Blitar itu dari SD sampai SMA. Dari SD sampai Ke SMA. Dari SD sampai SMA. TK-nya kemana sama TK-nya di Blitar, enggak disebutin juga. Iya kan Oh iya, penting ya. Ya, lahirnya di mana? Di Blitar. Di Blitar juga. Di Blitar asli. Berarti dari lahir sampai SMA. Dari lahir sampai SMA. Astaga. Iya. Warlock berarti Pak ya? Warlock. Lokal ya? Dari lahir sampai SMA Oke. di Blitar. Setelah itu merantau ke Malang. Kalau masalah merantau bisa dikatakan merantau nggak sih kalau dari Blitar ke Malang gitu? Merantau sih. Mungkin Kan masalah culture-nya mungkin mirip lah ya. migrasi mungkin ya. Enggak, Daripada merantau. transmigrasi. Kayak burung ya imigrasi. Iya. Bisa dikatakan sebagai merantau nggak sih? Kalau aku masih belum yakin kalau dari Blitar ke Malang itu bisa dikatakan merantau. Soalnya masalah culture-nya mungkin sama, mungkin cuma bahasanya aja yang beda ya. Ya bahasa mungkin sama-sama Jawa tapi agak beda ya. Makanya itu. Kayak ini loh Pak, apa namanya? Aku pernah dengar itu apa? Kalau di sini kan orang jual sayur namanya melijo. Kalau di sana apa? Etek. Etek Iya, ya, etek, gitu. etek, Masa tau ya. nggak? Masa Iya, Padahal etek itu kotoran mata itu ya. Ketek. Ketek. Masa ketek? Enggak, ya bener. Ya ketek bisa sama belek, belekan. Pele, ya. Bukan ketek, ketek. Oh ya ketek. Ketek, ya. Pakai tek. Kakaknya. E-nya bacanya gimana itu? Ya Apa? ketek. Ketek, tek, Iya. Gitu. Banyak yang tapi juga merasa homesick juga sih kalau terlalu jauh sama kampung halaman meskipun jaraknya cuma 80 km aja sih. Oh, jaraknya cuma 60 kilo. 81, 80-an lah. Sini Surabaya. 2 jam, 2 jam. Surabaya aja 100 kilo. 100 kilo kan kalau lewat tol bisa. Bisa. Heeh. Kalau mungkin masalah makan aja itu udah jauh beda antara Blitar sama Malang. Bukannya mirip-mirip ya, Pak? Beda. Apa yang bikin beda? Apa itu? Kayak pecelnya Oh, pecel Blitar. pecel Blitar sama pecel Malang itu kan lebih beda. Bedanya di mana tuh? Bedanya lebih ke Di sana pakai kuah. kuah apa? Ya kan siapa tahu kan katanya beda pecelnya. Iya. Iya. Kuah pecel aja. Atau mungkin bumbu kacangnya bumbu kacang minte mungkin. Siapa Masuk. tahu bumbu kacang Masuk. minte kan. Rasanya masuk kelihatannya. Nah itulah nggak bisa pulang gara-gara banyak yang diurusin di Malang sini sih Pak. Jadi ya lumayan homesick. Cara untuk mengurangi homesick gimana sih? Aku minta saran nih Pak. Loh, orang saya ini asli Malang, sekarang di Malang. Oh iya. Iya. Loh, tapi kan Bapak pernah di luar Malang? Pernah. Dulu saya Di mana tuh? kuliah di Aussie, di Australia. Oh, Negaranya iya. koala itu. Oh iya iya, kanguru. Iya. Loh, negaranya koala. Suku aborigin, Kak kanguru. Kanguru hamanya. Oh, namanya kanguru. bukan hewan. Loh ya hewan. Lu ya hewan Pak Ade ya apa sih? Aduh. Aduh. Susah ya? Susah ya? Mungkin gara-gara homesick ya? Iya, kangen gitu. Kalau hama itu kan pengganggu kan? Iya, dan harus dibasmi. Itu mengganggu siapa? Tuh, ganggu itu hasil tani, ngerusak hasil tani kan. Oh, Wah, baru tahu ini iya aku. aku baru tahu. Ngerusak hasil. Loh, di zaman dulu tuh malah ada pemburuan besar-besaran gitu buat si kanguru itu zaman dulu. Gitu, karena terlalu over populasi lah Di sana? intinya. Iya, di sana. Di sana berapa tahun, Om? Saya dulu di sana kuliah tuh 3 tahunan lah, 3 tahun 2 atau 4 bulan lupa saya. Sekitaran segitu. 2 tahun 4 bulan. 3 Tiga tahun tahun. 4 bulan. Sabar. Om, sabar ya, Iya lah, sabar. lagi sedih nih, Om. Lagi Pak. sedih. Ini ngomong depan-depanan loh pada. Kok susah nyampe nya? Enggak ada 80 kilo loh ini. Aduh, telinganya yang sedikit. Aduh. Terus setelah itu, Pak. Kalau soal homesick sih waktu di sana tuh parah sih Pak sebenarnya. Homesick dan culture shock ya Pak ya. Saya tuh ini Pak, saya kan orangnya tidak pernah pikir terlalu dalam nih Pak. Waktu dulu ya. Soal apa? Soal waktu mau berangkat ke sana. Apa kok berangkat? Saya lempeng-lempeng aja itu habis lolos tes terus melalui banyak itulah apa namanya? Rintangan. Les dan tes itu terus akhirnya kan berangkat pas di pesawat langsung homesick Pak. Oh iya. Pas di pesawatnya. Langsung mewek. Pas Di atas? pas di atas. Pas di atas tuh saya baru mikir, Oke. wah saya ninggalin anjing kesayangan, ninggalin orang tua, ninggalin teman-teman dan segala macem lah. Oke. Kayak gitu. Habis itu Sebelumnya nggak pernah kepikiran nggak kalau- pernah mikir, Pak. Kayak packing tuh kayak packing mau rekreasi biasa tuh loh, Pak. Oke. Ya kayak mau berangkat aja soalnya kan tantangan terbesar waktu itu kan tes bahasa Inggrisnya waktu itu saya yang bermasalah kan. Iya.
Dan ketika itu sudah selesai, saya kira wah udah lega nih, udah enak nih, udah tinggal berangkat doang. Nggak mikirin di sana tuh bakal hidup kayak gimana tuh nggak saya bayangin Pak. Saya bayangin wah kotanya indah segala macem gitu Pak. Begitu di pesawat baru Pak, flashbang gitu Pak, apa? Flashback. Oh, flashback. Flashback kelihatan. Flashbang putih semua ya? Putih semua. Flashbang. Itu baru. Pingsan. Baru flashbang itu. Iya, flashback ya terus saya. Terus Pak, pas landing itu saya kan naik taksi itu Pak. Naik taksi udah terus diantar ke kosan. Ke kos-kosan itu yang ngatur dulu ada agent yang bantuin saya lah Pak. Oke, ada agentnya ya? Ada agentnya dulu. Terus habis itu saya nyampe ke kosan itu sekitar jam 3 jam 4 Pak. Terus kan taksinya berhenti di depan rumahnya nih yang buat kos nih. Berhenti kan. Duh, mana rumahnya? Udah berhenti Pak. Yang saya lihat waktu itu cuma ada semak belukar yang sangat rimbun Pak. Di depan rumah? Di depan rumah Pak. Terus yang kayak itu apa daun-daun kering yang berserakan di mana-mana kayak Bapak lihat film-film hantu kalau film settingnya di luar negeri itu loh Pak. Kan daun keringnya warnanya bagus-bagus tuh. Iya. Tapi serem kan? Nah, ya itu. Ternyata di situ kosnya. Begitu buka pintu, ternyata yang tinggal tuh ada 5 atau 6 orang gitu loh Pak. Ada orang Bangladesh, terus orang Jogja. Ada jauh ya? Saya ketemu Ada orang Bangladesh, orang Jogja, terus ada orang banyak macam. Oh, ada orang apa namanya? Malaysia juga dan segala macam situ. Itu tempat kos Bapak itu dari luar nggak kelihatan kalau di dalam itu bakal ada kehidupan ya? Karena gini Pak, waktu itu kan di sana tuh di atas jam 5 tuh kebanyakan lampu sudah mati Pak. Kecuali di kota ya Pak ya, termasuk lampu jalan. Oke. Saya kan tinggalnya di suburb itu Pak, suburb itu kan daerah orang-orang tinggal itu loh. Kayak pemukimannya itu loh Pak. Kayak gitulah. Itu lampu jalan udah mati, terus udah gelap semua lah rata-rata itu. Jadi saya nyampe itu udah gelap. Udah kayak apa? Maghrib-maghrib itu loh Pak. Iya. Surup lah Pak. Oke. Jadi tambah serem aja itu rumah Pak. Terus pas masuk itu pemandangannya lebih friendly. lebih nggak sama dengan yang saya bayangkan. Yang saya bayangkan rumah-rumah interior yang minimalis di apa namanya di luar negeri itu kayak gimana sih gitu kan. Ternyata tuh itu Pak, kan di sana kan pakai karpet nih Pak rumahnya, pakai karpet. Nah, karpet Bapak tahu kalau jalan di hutan, apa jalan di lapangan kan ada rumput nih. Kalau kebanyakan dibuat jalan itu kan pasti bentuk jalan itu. Iya. Nah, Ngasih jejak. Bentuk jalan ya Pak ya. Kalau rumput diinjekin seringkali bikin jejak itu, ya kan. Saking tebalnya. Saking tebalnya rumputnya, kelihatan tanahnya doang. Ini karpet Pak yang kayak gitu Pak. Jadi karpetnya itu sampai bentuk jalan gitu loh Pak. Saking joroknya. Bentuk jalan itu hitam. Nah, jalan itu nyabangnya itu di kamar-kamar, terus nyabang ke ruang tamu, nyabang ke dapur, nyabang ke apa? Backyard belakang itu, taman belakang itu. Dan itu kalau mau masuk rumah pakai sepatu ya? Nggak tahu yang lain tuh loh kok bisa kayak gitu Pak. Kayak dipakai semua Pak. Terus Bapak tahu yang tempat sampah tingginya 1 meteran itu Pak? Oke. 1 meteran itu. Nah, itu sampahnya mungkin sama sampahnya jadi 150 meter mungkin Pak. 150 meter. Satu setengah meter lah. 1,5 meter. Jadi sampahnya itu melebihi tempat sampahnya. Itu nggak ada yang buang kayak gitu ya? Nggak tahu Pak. Jadi yang di rumah itu tuh yang tinggal cowok semua dan jorok semua gitu loh Pak. Untuk saya yang pertama kali datang ke negara orang untuk merantau itu cukup shock sih Pak. Itu sampahnya kayak gitu apalagi dapurnya ya? Loh, dapurnya itu Pak, yang bagian sinknya itu tempat nyuci-nyuci itu piring kotornya orang-orang tuh numpuk di sana semua Pak. Masih ada kayak bahan-bahan makanan kotor gitu. Bau Pak. Jadi yang kayak di film-film itu kan yang kayak gak ditumpuk di disposernya kayak gitu, banyak sisa makanan gitu nggak? Bukan di disposer, Bukan. masih di sinknya. Ya, sinknya itu, kan numpuk sinknya. banyak sisa makanan. Iya. Masih itu kayak gitu. Pasti ada kehidupan juga di dalam situ ya? Kan Iya. bayangan kita yang fun nih seketika hancur pada waktu itu. Iya. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi banget. Hancur lah itu waktu itu. Terus setelah itu? Terus ya untung masih. Itu masih homesick? Masih merasa kangen atau Loh, udah? homesicknya lupa Pak. Ya soalnya sudah apa namanya? Udah kena bencana kecil tadi. Kecil tadi yang jorok gitu. Sudah kena bencana kecil itu Iya. tadi? Untungnya tuh masih ada kenalan di sana Pak yang masih mau nganterin Indomie telur. Pokoknya dia bantuin saya untuk untuk hidup awal-awal di sana lah Pak, kayak ngasih Indomie, ngasih beras, ngasih apa gitu-gitu. Itu ada waktu itu. Duafa ya sampean. Ya. Minimal bencananya masih ada yang bantu untuk Iya. ngomong ya. Itu kalau nggak ada gimana ya Pak? Untung ada LSM. Bencana moral saya ini Pak. Kamu lagi dengerin Little Bonsir. Oh, terus di situ akhirnya saya cuman berapa bulan ya? 2 bulan, 3 bulan akhirnya saya pindah Pak. karena jorok itu. Iya, nggak betah akhirnya kan. Pindah akhirnya. Terus kan habis itu ya Dapat bagus.
Ya lumayan. Paling enggak tidak kotor kayak tadi lah. Akhirnya saya sewa studio, cuman bukan apartemen, Pak. Jadi kayak ada orang punya rumah nih, rumahnya dikosin, terus di belakang itu ada garasi. Nah garasinya tuh sama dia direnov bisa buat tinggal gitu loh, Pak. Ada kamar mandi segala dapur di situ semua lah, sama tempat tidur juga. Terus saya sewa itu sama teman berdua, akhirnya di situ. Sampai selesai kuliahnya. Oh enggak, saya pindah 4 kali, Pak. Yang paling busuk yang awal itu. Yang awal tadi itu semakin pindah semakin bagus lah, Pak. Paling busuk. Semakin pindah semakin bagus lah. Oh iya. Cuma kan Pak, kalau di Aussie kan kalau kita lihat dari Indo kan kayak hewan liarnya banyak nih, Pak ya. Oh iya. Iya. Dok, enggak, kalau kalian lihat berita-berita tuh kan kayak kamu bisa nemuin laba-laba yang Oh iya waktu kecil sering. Iya, laba-laba mematikan Mematikan, lah, ular dibaca berbisa ular, lah, iya, segala iya. macam. Itu bener, Pak. Banyak. Jadi saya pernah, Pak, saya kan Itu bukan anjing atau kucing yang berkeliaran ya? kucing saya malah nggak pernah lihat berkeliaran, Pak. Kalau anjing pun juga nggak pernah lihat berkeliaran sih, Pak. Harus sama orang sih biasanya. Enggak. Ya mungkin ya tiap kota beda-beda mungkin. Oh, ya. iya, Nah, tiap kota beda-beda mungkin. Terus saya kan Kalau Bapak di mana di Aussinya? di Western Aussie, Pak. Jadi di Perth nama kotanya. Oh di Perth ya. Di Perth itu terus saya kan suka nih bangun pagi jam 5 jam 6 dulu, Pak. Dulu tapi ya sekarang Iya. Sekarang susah. jam 5 gitu kan. Dulu normal soalnya. Ya, dulu normal. Terus Belum ada tanggungan hidup. Oh iya. Belum ada. tabungan loh itu. Berat loh itu. Iya. Terus itu, Pak, saya kan suka bangun jam 5 itu kan ngerokok sama bikin kopi nih, Pak. Duduk di atas batu bata yang ada lubang-lubangnya, Pak. Jadi ada batu bata tuh yang emang ada lubang-lubangnya gitu loh, Pak. Saya tuh setiap hari selama berbulan-bulan tuh duduk di situ, Pak. Tok suatu ketika itu Bapak tahu laba-laba Black Widow itu? Ngerti. Tarantula itu ya? Bukan tarantula. Itu beda ya? Laba-laba Beda. sama tarantula itu beda? Beda. Tarantula tuh yang ada bulunya, yang kayak bulu kakimu tuh loh. Kesel lah. Black Widow temen Dibilangin Iron Man. dibilangin Black Widow tarantula. Tarantula. Ya terus ada itu? Yang warnanya hitam mengkilat ada merah dikit itu loh, Pak. Ya. Itu beracun ya? Ya beracun, Beracun. dikit itu ya kolaps. Kolaborasi maksudnya. Ya enggak lah. Itu beracun Spiderman dia. Spiderman. Itu, Pak. Saya kan lihat satu keluar nih, Pak. Kaget saya, Pak, lompat-lompat kan. Nah, habis itu saya ya, Udah Pak. jadi Spiderman soalnya. Iya. Oh iya. Aduh, susah ya ngomong di sini ya. Susah ngomong di Terus sini. Gimana, Om? Terus habis pulang kuliah saya mampir ke minimarket lah, kayak Indomaret ke sana tuh loh, Pak. Beli obat semprotan anti laba-laba. Kayak di sini kan obat nyamuk nih, itu obat laba-laba lah. Semprot ya. Tak semprot, Pak, semua, Pak. Lah kok keluar semua, Pak? Banyak. Rumahnya di sana Jadi itu ternyata bukan Black Widow doang, ada yang disebut, ada yang namanya Black Widow, ada yang namanya long leg, yang kakinya panjang-panjang itu. Terus ada juga tarantula kecil keluar, Pak. Oh, ternyata saya selama bareng, Pak, makbrul, Pak. Diserang. Makbrul, aduh, merinding aku. Merinding aku aja. Jadi saya ternyata selama berbulan-bulan itu ngerokok tuh seberbahaya itu, Pak. Cuman gara-gara dengklik dari batu itu loh, Pak. Batu Merokok bata. di atas maut ternyata Iya, samainnya. merokok di atas maut. Iya, keren kan? Keren. Rumahnya berarti di situ ya. Maut pun tak rokokin gitu. Oh, bukan jelek. Oh, jelek kalau gitu. Jelek ya. Jangan. Maut pun tak rapoin. Jangan. Tadi saya balik aja kata Oh, iya. Enggak, ini beda Jawa ini wis. Iya. Artinya wis beda Jawa yang ini. Aduh. Gitu, Pak, ngeri, Pak. Ngeri ya. Ngeri pol lah. Lah terus Mas Dika ini asli mana sih? Aku itu asli Batu sini, Pak. Terus kan lama dari kecil aku tuh ikut orang tua di. Ya iya dari kecil Oh ikut iya, orang bener tua. juga ya. Ikut siapa? Ikut siapa? Ya kan ada anak kecil yang ikut apa neneknya, kakeknya kan banyak. Oh, iya, Oh iya. iya. Gitu. Terus? Apa namanya? Normal tuh ya. Ya, orang lama di Bali dari kecil sampai Sudah mulai terbiasa saya kayaknya dengan cerita normalnya. Kayak normal. nggak ada apa-apa kan ya. Anak tinggal sama orang tuanya Ya kayak. udah selesai, Iya. itu bahagia. Wis. Udah gitu dong. Enggak lah ada. Terus kan lama di Bali dari kecil sampai SMP. Terus tiba-tiba di Bali atau di Batu? aku itu Lahir di Batu. Asli di Batu. Lahirnya mana? Lahirnya Batu. Lahirnya Batu. Pindah Aku Bali? Keras sakti soalnya kan lahirnya di Batu. Iya. Pantas sering garuk-garuk dong. Terus orang tua ada kerjaan di Bali, jadi ikutnya ke Bali semua, satu keluarga. Kapan itu? Dari aku kecil pokoknya, dari kecil sampai SMP. Segini. Segini seberapa itu, Pak? Gak kelihatan, gak tahu gitu. Terus pas SMP itu tiba-tiba orang tua jenuh kan, karena dari mereka udah kerja dari pokoknya sekitar 20 tahunan lebih lah kerja di Bali itu. Minta pulang. Kan lagi pas SMP kan lagi banyak-banyak temen itu, lagi seneng-senengnya.
Ya kan? Main PS itu. Ya main PS ya Harvest Moon. Main Harvest Moon. Ya lagi banyak temennya terus lagi melo-melonya kan baru nemu kayak yang bullshit teman sejati ya, sahabat gitu. Kayak gitulah. Iya. Terus tiba-tiba ke Malang. Oke. Gitu. Di sini terus ya kalau bilang homesick pasti kan karena beda banget loh, Pak. Apa yang berbeda? Yang paling beda itu di sini seragam lengan panjang. Di sana nggak ada. Lah aku lengan pendek. Nggak tahu ya, zamannya mungkin gini, Pak. Lah yang kayak beda sekolah namanya, Bro. Sabar. Enggak, aku di sini rata-rata udah lengan panjang semua. Emang iya? Iya. Lengan panjang. Dingin kali ya? Lah kan lengan panjang semua buat apa? Aku juga baru tahu. Aku lengan panjang Senin doang soalnya. Aku lengan panjang semua. Oh, ya wis terus. Iya, terus kan itu lengan panjang semua. Terus ini seragamnya berkerudung yang cewek. Iya. Ih, di sana nggak ada. Oh, berkerudung semua. Iya, di Malang. Semua. Enggak ah. Nggak hampir semua, cuma kebanyakan berkerudung kalau di sekolahku pas itu. Terus. Berkerudung semua ceweknya? Enggak. Hampir semua lah. Hampir semua. Ya mungkin rambutnya lupa keramas mungkin dia. Enggak nyemir warna merah merona gitu. Merah merona. Takut ketahuan guru. Iya, apa hijau lemon. Oh, hampir semua berkerudung ya? Hampir semua pas sekolahku itu. Itu kaget aku. Mungkin bedanya itu di sana biar rapi tuh rambut di kedua. Iya. Pas SMP itu di kedua pokoknya. Si cowok. Karena aku tanya. Bener. Lah iya kan? Orang nggak bilang kalau Lah cewek. iya. Bilangnya cuma rambut di kedua. Dan itu wajib. Iya, wajib. Mau nyamping kiri kanan boleh, depan belakang juga boleh. Dua. Iya. Pokoknya harus dua. Tanduk ya pokoknya. Depan belakang. Depan belakang ya bisa itu. Terus Gitu. Terus masalah makanan. Kalau aku paling Makanan- kerasa makanan sih. iya sih makanan juga sih, Pak. Kan Apa di sana bedanya? kebiasaan seafood tuh. Seafood kan di sana murah-murah juga kan. Hmm. Di sini mahal yang minta ampun, sama sempat bosen itu beberapa tahun di sini makan sapi, ayam sapi gitu. Oh, kalau di Bali makanan pokoknya seafood. Iya. Loh, kamu ayam sama sapi yang kamu makan apanya? Ya pahanya. Oh, dagingnya. Oh iya. Oh. Lah terus apa Untung itu? banget ya. Lah tadi makan ayam sapi tak kira utuh. Tambah debus. Gitu. Kalau cuaca pengaruh tuh. Iya sih. Kan dari panas ke sejuk. Dingin. Kedingin. Heeh. Lumayan, tapi masih bisa beradaptasi lah kalau cuaca kan. Masih bisa ya. Masih kan kulitku agak gelap nih, jadi aman lah. Enggak ada pengaruhnya dong. Enggak ada hubungannya. Kalau buat Nggak panas, Asal ngomong aja. kalau buat panas ada, kalau buat dingin kayaknya enggak ada deh. Enggak ada. Ngomong aja, Nggak ada ngomong. pengaruhnya. Hubungannya enggak ada. Perasaan orang Rusia putih-putih. Iya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya masih. Terus kalau Pak Adi gimana tuh? Ada culture shock apa gimana? Aku pernah ngalami kayak Pak Suryo yang Laba-laba tadi. bukan. Enggak ada. Laba-laba tadi di sana doang loh. Di sana doang tadi laba-laba. Ya. Laba-labanya semuanya sampah. Apa kepang dua cowok ya? Depan belakang enggak. Ayo. Enggak, ya dari kos. Dari awal dari awal jelek sampai Oh, bentar. Ini Bapak ini sebenarnya kalau saya kan tadi ke Aussie kuliah. kalau di Malang kuliah saya. Heeh. Gimana, Oh, kuliah. Kuliah. Oh, Bapak ini kuliah dulu. Di mana, Pak? Kuliah, Pak. Kuliah. Kaget aku. Kok bisa kaget? Kenapa? Kok bisa kaget? Tapi kan nyambungnya susah ya. Di Pak, di Institut Teknologi Ilmu Laut. Kalau disingkat bagus tuh, Pak. Itu teknologi. Di sana selama Saya tuh mau ketahuan. Institut Teknologi Ilmu Laut. Disingkat itu. Disingkat, iya. Iya. Sekarang udah nggak ada. Udah enggak ada. Itu siapa yang buat namanya? Nggak tahu, Kok nggak nggak sadar? nggak tahu. Ini orang dulu jurusan apa ya? Iya. Kepo, jurusan apa dulu dia? Asik kampusnya ya. Iya, sih keren loh itu. Aku milih kampus itu gara-gara namanya, Pak. Oh iya. Namanya bagus itu. Desainnya cuma singkatannya aja, warnanya hijau gitu. Kan nyambung sama laut. Kan nyambung sama laut. Jorok ya saya. Kan nyambung Aja sama gitu. laut. Aduh. Nah itu, setelah itu ingin memutuskan untuk kuliah. Akhirnya ya bebas lah. Awal-awal seneng aja. Wah, bebas nih. Nggak bareng sama orang tua, jadi mau ngapa-ngapain bebas. Bebas, iya. Iya kan. Heeh. Terus akhirnya ya dapat kos ya lumayan. Murah. Ya sama kayak Pak Suryo yang pertama kali datang, kita nggak punya teman sana dan sini, akhirnya kita punya kepercayaan yang bisa nyariin kos, akhirnya ya dicariin salah satu daerah di Kota Malang ini yang oke. dan ternyata kosnya itu tuh rumahnya orang, kamarnya kosong, Heeh. Bapak tempatin. saya tempatin. Wah, Pak, Kenapa tuh? ventilasinya nggak ada, cuma Gudang dikasih apa? pintu aja. Kasih pintu aja. Itu kelihatannya bekas toilet.
Wah iya Pak, lembab ya Allah. Itu ruangannya luas apa kecil? Luas. Luas. Paling sekitar 3x4 lah. 3x4. Lumayan lah. Ya lumayan dong. Lumayan, tapi Cuman lembab. pengap ya? Pengap. Belakang dapur, samping kamar mandi. Waduh. Lengkap tuh. Itu bakteri-bakteri tumbuh dengan indah di situ. Iya. Wah, itu paling memilukan itu Pak. Setelah itu ya. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Enggak Pak. Nostalgia. Kok sampai nangis gitu? Kok suka nostalgia Iya. jadi orang susah itu. Itu lo kuliahnya sulit-sulit loh Pak. Aduh. Tugas-tugasnya itu bikin mikir setiap hari. Banyak prakteknya Pak ya? Banyak prakteknya daripada teorinya. Mempelajari ilmu laut soalnya. Harus dilakukan. Iya, kita harus tahu Bintang tingkat laut. tingkat kelembapannya seperti apa. Ya udahlah Pak, bodo amat sama kamu. Capek saya bayanginnya. Kamu lagi dengerin? Little Bonsir. Culture shock itu kalau kita nggak bisa beradaptasi secara cepat di wilayah atau lingkungan baru itu kita susah juga. sulit. Aku itu ngalamin tuh ya. Pilihannya cuma dua, kamu beradaptasi dengan cepat akhirnya kamu bisa berkembang atau kamu pulang ke kampung halamanmu. Nah, kalau pas saya itu gak bisa dua-duanya. Loh, kok bisa? Pertama kan karena biasa masih naik ke kelas naik ke SMA kan masih labil-labilnya tuh. Terus kalau mau pilihan kedua yang pulang ke kampung halaman juga nggak bisa, udah nggak di Bali lagi aku kan. Gitu. Tapi aku butuh waktu itu bertahun-tahun tuh kayak buat adaptasi di sini. Bertahun-tahun? Lama ya? Iya lumayan loh Pak. Saya aja padahal di negara orang tuh cuman 3 bulan, 2 bulan. Untuk Cepet akhirnya. Cepet. Saya tuh kan sedikit baper ya pas SMA itu ya. Baper karena apa? Baper tuh karena belum siap langsung dibawa ke sesuatu yang ke daerah yang beda, lingkungan yang benar-benar Ngambek beda. mungkin lebih tepatnya ya. Iya ngambek karena kan iya juga. Dia ngambek Iya, namanya. bener. Ya kayak dipindah secara mendadak gitu loh Pak. Dia kan belum siap-siap Belum nih. siap. Itu umur berapa? Setahun? SMP. Oh iya. Itu kan gak peduli lah itu apa Kak. SMP ke SMA? SMP kan umur berapa? SMP. Oh iya, ya, 14 ya, mungkin masih bingung kali ya, Iya, ninggalin masih. teman-teman segala Nah, macam, itu loh. mendadak pindah. Mendadak pindah kan juga gitu. Terus di sini Nggak usah nangis lagi. saya susah di sini Pak. Nangis beneran. Gitu. Sama kan di sana udah nemu yang klop, di sini belum nemu juga. Bertahun-tahun tuh. Aku tuh gara-gara culture shock tuh pokoknya yang bertemu tuh dikit banget, bisa dihitung jari aku di pas SMA tuh. Jadi itu sampai karena dulu saya susah kan, sampai sekarang juga susah. Terus bertemu tuh cuma ada bertiga nih aku sama temanku 2. Jadi kan karena aku susah pergi, maksud pas dulu tuh nggak boleh kemana-mana. Sama orang Sama orang tua karena kan lingkungan baru juga kan. Terus tak ceritain sebentar ya. Ini kok ceritanya ribet ya? Enggak, maksudnya kebetulan rumahku kan jauh, pol dari tengah kota. Iya. Terus jalanan gelap. Dulu banyak begal. Iya. Ya itu susah Terus? diajak keluar. Sampai temanku izin ke orang tua itu juga. Ke orang tuamu. Terus untuk meyakinkan. sama Oke. kan susah diajak jajan bareng gitu loh, sampai harus dibayarin. Wis gampang wis tak bayari dulu. Yakin apa oke. Sampai jadi selama 3 tahun tuh kehidupan jajanku disokong 2 orang ini. dari dulu Iya, disokong. 3 tahun Disokong, iya. disokong. Terima kasih teman-temanku yang selalu bersama. Apapun itu yo, Ya, hidupmu apapun, disokong cuma- kayak makan, tidur. Itu beneran orang susah. Itu numpang hidup namanya. namanya. Itu numpang hidup namanya. Numpang hidup. Gitu. Disokong. Terus Mas Dika balas apa? Ya sekarang masih berteman baik gitu. Apa yang bisa tak bantu untuk mereka gitu loh. Saling mutual aja. Karena gara-gara mereka kamu sekarang bisa jadi Jadi mahasiswa yang tidak lulus. Gitu. Lah, sampai sekarang masih sahabatan. Masih kontak-kontakan. Ya saling curhat biasa lah gitu. Itu gara-gara culture shock itu. Kalau Pak Suryo beda negara tambah lebih banyak Iya kayak masalahnya ya. kan banyak negara tuh. Hah? Kan bener. Oh, Iya. anunya banyak kewarganegaraan maksudnya. Tapi kalau Bapak pulang lagi ke Hmm? Indonesia gitu merasa Pak. culture shock lagi nggak? Oh iya Pak, Udah, parah iya. Pak. Itu tambah lebih parah Saya kan kayak seingat saya Pak ya, pertama kali pulang tuh setelah 1 tahunan Pak. di sana. 1 tahun di sana terus saya balik sini kan, balik Malang sini, kaget Pak lihat airport Pak. Gimana? Kaget lihat Airportnya sini. airportnya sini. Udah Kan banget gitu. Turun di mana Iya. emang? Pak? Gede banget. apa? Turun di mana? Kalau saya itu dulu turunnya di Bali dulu Pak. Dari Bali ntar bisa ke Surabaya atau ke Malang. Transit. Transit. Nah, waktu sampai Bali mungkin sebenarnya masih oke ya, Pak ya? Ya karena internasional kan. Tapi sebenarnya juga lumayan nggak oke karena gini.
kan kalau biasanya kan di sana kan budaya antri itu baik ya Pak ya. Iya. Di sana. Di sana. Di sana Tuh Iya, budaya iya. antri baik ya. Nah, saya itu kan kebiasaannya kalau mau masuk itu loh Pak, yang pintu X-ray itu loh Pak. Iya. Yang kita disuruh nunggu dulu tuh. Nah, itu saya nunggu Pak. Waktu itu saya di X-ray di Bali kalau nggak salah. Saya tuh nunggu itu kan emang kalau di otak saya Pak ya, karena udah kebiasa itu kan jaraknya sekitar 1 meter dari pintu Pak ya. Saya nunggu nih Pak. Ketika saya nunggu tuh orang masuk di kiri kanan saya Pak. Blabur tuh saya cuma diam aja Pak sambil bengong gitu. Masuk belum berproses. Ini saya harus masuk sekarang. Iya. Gitu. Ngelek kan. Ngelek, Apa harus disuruh masuk dulu? Soalnya kan saya sebenarnya disuruh masuk dulu kan. Iya. Nah, zaman itu ya mungkin udah keratan segitu ya. Sekarang udah enggak mungkin ya. Nggak Orang terlalu. enggak terlalu ya. Itu orang lokal yang Ya orang lokal. Oke. Orang lokal itu yang masuk bladur gitu, Pak. Itu Bapak lama nunggunya di depan X-ray itu. Ya, ya Ada 3 jam? ya enggak ada lah, enggak. Belum. Ya enggak lah, Pak. Ya bentar doang kok. Cuman kaget saya, Pak. Maksudnya loh kok segitunya, terus juga untuk ngambil koper nih, Pak. Kan alatnya apa sih namanya, muter itu? Iya. Iya. Treadmill. Bukan. Conveyor belt. Keren. Conveyor belt itu. Treadmill katanya, Bang. Treadmill. Nah, ini kelihatan. Iya. Kelihatan hidupnya ditopang sama orang lain. Nah kan biasanya kan kalau kita kan nungguin kopernya kita di depan kita, diantar sama conveyor belt itu baru kita ambil kan. Iya. Kalau orang terus kan itu dikasih jarak nih Pak antara kita sama conveyor beltnya. Nah kalau saya kan pasti nunggunya di belakang garis ya Pak ya, yang ada jaraknya itu ya. Iya, ada jarak. Nah orang-orang ini kok dempet-dempetan sih Pak di situ Pak. Oke. Sampai nempel ke Conveyor ya. conveyor beltnya padahal barangnya belum datang. Sampai nempel-nempel. Iya Pak, ini orang kayak nggak tahu ya. Pak Adi nggak pernah ke bandara. Pernah. Oh iya. Bandara Tapi nggak sampai kayak gitu. Bandara itu yang kita nunggu kereta dulu. Bukan. Stasiun. Stasiun itu stasiun. Bandara nunggu kereta. Setelah itu Ya udah ya akhirnya ya saya ikut orang-orang itu akhirnya adaptasi dengan cepat lagi ya. Gitu ya Pak, gimana Pak? Orang kita datang ke sini bawa budaya yang waktu itu yang saya bawa ada bagusnya ya Pak ya. ya menurut Bapak bagus lah. Iya ya kan, ya kita ngapain tunggu-tungguan orang barangnya belum datang kan mending nunggu santai aja gitu, yang nggak Iya. jauh pun nggak masalah. Sama tuh sama. Aku kan pas SMA. Kan penumpang kan berapa ratus orang. Iya. Mau nungguin di pinggir situ semua kan ya full Pak. Iya. Orang barang belum kelihatan. Toh barangnya dia juga belum nyampe kan? Belum nyampe. Iya. Ya kan nggak efisien Pak sebenarnya kayak gitu. Itu cuma satu ya Pak ya? Oh banyak saya Pak, seriusan deh. Dari luar negeri akhirnya pulang lagi itu. Pulang lagi, balik lagi sana, di sana kan sempat kerja part time, terus kuliah, balik lagi sini itu banyak lah ceritanya Pak. Dari traffic jalan juga pengaruh tuh ya? Traffic jalan juga Pak. Kalau di sana juga, ini Pak waktu saya balik sini tuh saya Pak. Misalnya saya balik itu 3-4 bulan Pak ya. Saya mungkin sebulan 2 bulan tuh nggak akan berani nyebrang jalan sama nyetir mobil atau motor Pak. Di Indonesia, di Malang. Di Malang. Takut Pak. Di sini kan kalau di sana kan orang nyetir kayak ada jaraknya semua ya Pak ya. Iya. Speednya sama semua, terus motor juga jarak. Lebih teratur. Banyak kan mobil lebih teratur gitu kan. Ketika di sini tuh motor kiri kanan, orang kita tuh udah mepet kiri misalnya kok masih ada motor di kiri kita gitu loh. Iya. Ada itu Pak. Kita udah mepet kiri, udah rating kiri, asli ada motor di situ nyempil gitu loh Pak. Kiri ya. Ntar kalau kepepet salah, Iya. marah-marah. Marah-marah. Kalau di sana nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Jarang sih Pak sebenarnya. Di sana ada nggak sih yang kayak langsung misu cancuk? Nggak ada. Nggak ada. Misunya kan bukan jancuk juga. Oh iya, maksudnya nggak cancuk juga. Ya ada kalau marah-marah gitu Ada. pasti ada. Lebih mana parah yang kalau marah-marah di Australia? Parah tuh parah gimana sih? Lebih nemen di sini kan sampai sing gara-gara hal sepele sampai benar-benar baku hantam kan ada tuh. Kalau di sana ada juga nggak? Ada, sama aja. Sama aja tuh. Sama Manusia aja. sama aja di mana? Mungkin marahnya ketika di jalan itu ketika nyawa itu udah jadi taruhan mungkin udah mulai Karena kan naik gini, gitu loh di situ kan emosinya. batas kecepatannya kan lumayan ya, kalau di komplek aja 50 km/jam batasnya. Lumayan cepet ya. Tapi jalannya kan Iya, gede-gede. Gede-gede ya. Kalau di sini ada 50 juga bisa. Bisa ya? Ada. Kan ada 50 di komplek itu. Makanya mungkin dikasih kalau di sana mungkin nggak ada polisi tidur kan ya? Oh, bangun. Enggak. Pertanyaan masalah jalan ini Pak. Masalah jalan. Di sana polisi tidur apa sih namanya? Aduh, kok lupa gue. Enggak, kenapa bisa dikasih nama polisi tidur itu loh? Karena sama-sama memperingatkan kita Memperingatkan. soal lalu lintas mungkin. Tapi tidak mengayomi. Waduh. Masa kamu mau diajak tidur sama polisi tidur? Nggak mau kan? Ya nggak mau lah. Takut lah, ya kan? Kamu dari mana? Surat-suratmu tolong. Ayo tak ajak tidur. Iya. Kata gitu. Tak jadi.